Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu tentang transformasi IRD ke basis data relasional. Nah, sebelumnya kita sudah melihat, mudah-mudahan masih diingat bahwa di dalam database lifecycle ya ada proses perancangan. Nah, proses perancangan pertama sekali kan pemodelan. Nah, kemudian sudah pemodelan, kira-kira apa langkah selanjutnya pada database lifecycle tersebut. Nah, jadi pemodelan dengan IRD ini merupakan salah satu langkah perancangan basis data dalam pembuatan suatu sistem yang memerlukan basis data. Nah, berdasarkan database lifecycle, IRD akan ditransformasikan atau diubah menjadi tabel-tabel dalam basis data relasional. Nah, jadi kan berdasarkan database lifecycle, kita sudah membahas terkait dengan IRD. Ya, IRD ini merupakan langkah-langkah pemodelan. Nah, dari IRD ini nanti akan diubah atau ditransformasikan menjadi tabel-tabel di dalam basis data relasional. Nah, proses transformasi atau proses perubahan menjadi tabel ini ya melibatkan aturan-aturan yang harus diikuti. Dan aturan-aturan tersebut akan dijelaskan pada slide berikut ini. Nah, yang pertama sekali ya, implementasi entitas kuat. Jadi setiap entitas ini akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Ya, ingat setiap entitas akan menjadi tabel. Entitas akan menjadi tabel. Nah, jadi kalau kita lihat pada contoh di sini ada entitas mata kuliah dengan atributnya nama MK, kode MK, SKS dan semester, ya. Nah, maka entitas mata kuliah ini akan menjadi tabel mata kuliah di mana akan terdiri dari kolom-kolom KDMK, nama MK, SKS, dan semester. Ya, jadi entitas akan menjadi tabel dan semua atributnya akan menjadi kolom. Nah, kemudian implementasi entitas lemah. Ya, jadi jika ada entitas lemah, ya entitas lemah ini juga akan menjadi tabel. Nah, namun ada tambahan, yaitu primary key entitas kuat itu akan menjadi foreign key pada tabel entitas lemah. Ya, jadi ada misalnya tanggungan dan skill ini kan entitas lemah, maka pada tabel tanggungan dan tabel skill nanti itu sama-sama akan memiliki foreign key. Nah, foreign key ini merupakan kunci yang berasal dari tabel yang lain. Ya, jadi atribut kunci yang berasal dari tabel yang lain. Nah, contohnya di sini misalnya tabel skill. Ya, anggaplah dia memiliki atribut ID skill, jenis, dan NIP, maka dia akan menjadi tabel ID skill, jenis, dan NIP. Nah, NIP ini adalah foreign key-nya, ya. Kemudian tanggungan. Nah, di sini anggaplah tanggungan ini ada atributnya yang menjadi kolom yaitu nama tanggungan, hubungan, umur, dan nomor HP. Dan ada tambahan yaitu NIP yang merupakan foreign key yang berasal dari entitas pegawai. Nah, kemudian implementasi subentitas hasil dari spesialisasi. Ya, jadi kalau ada spesialisasi, maka primary key superentitas itu menjadi foreign key pada subentitas. Ya, jadi primary key superentitas menjadi foreign key pada subentitas. Nah, maknanya kalau di sini kita lihat ada 3 entitas ya, ada dosen, dosen tetap, dan dosen tidak tetap. Nah, pada kasus seperti ini akan menghasilkan 3 tabel. Yang pertama tabel dosen tetap, dan tabel dosen tidak tetap. Nah, namun pada tabel dosen tidak tetap dan dosen tetap itu masing-masing akan ada tambahan kolom foreign key KD dosen.
Oke, nah kita lihat kira-kira hasil transformasinya seperti berikut ini. Nah, ini adalah hasil transformasinya ya. Jadi kalau misalnya tabel dosen anggaplah ada atributnya KD dosen, maka itu semua menjadi kolom, nama, alamat, nomor HP, tanggal gajian, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tabel dosen tetap, ya itu ada NIK, jabatan, tanggal masuk gaji bulanan, plus foreign key-nya yaitu KD dosen. Jadi KD dosen ini berasal dari ya, KD dosen ini adalah foreign key yang berasal dari tabel dosen. Demikian juga pada dosen tidak tetap. Ya, jadi atribut aslinya itu yang menjadi kolom adalah nama kantor, alamat kantor, gaji harian. Nah, namun ada tambahan foreign key KD dosen yang berasal dari atribut kunci pada tabel dosen. Nah, ini ada contoh lain spesialisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga akan menghasilkan 3 tabel, ya. Jadi ada tabel pasien berobat jalan, dan tabel pasien rawat inap. Ya, pasien berobat jalan nanti akan ada tambahan kolom foreign key yaitu ID pasien, ya, yang berasal dari atribut kunci pasien ini. Pasien rawat inap juga seperti itu, ada tambahan kolom ID pasien. Nah, berikut ini hasil transformasinya. Ya, ini dia hasil transformasinya. Seperti yang saya jelaskan, pada tabel pasien berobat jalan ada tambahan kolom foreign key di dosen, pasien rawat inap juga seperti itu.